Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang komposisi pada fungsi ya, yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul domain, range, dan fungsi ya. Nah, pengertian dari komposisi pada fungsi supaya lebih memahami, kita perhatikan dulu fungsi f dan g yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 3x tambah 1. Nah, jadi kita misalkan x-nya sama dengan min 2 ya. Nah, kita hitung g min 2. Jadi x-nya kita gantikan dengan min 2 sama dengan 3 kali min 2 tambah 1. Nah, kenapa di sini saya menghitung gs dulu? Nah, nanti akan dapat jawabannya setelah penjelasan yang ini ya. Jadi kita hitung dulu G min 2 sama dengan 3 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 5 ya. Nah, berikutnya hasil min 5 dari G yang ini diproses lagi menjadi masukan untuk fungsi F ya, sehingga diperoleh F min 5. Nah, jadi setelah kita udah dapat nilai G-nya ini min 5, lalu kita proses menjadi masukan untuk fungsi F yang ini ya, sehingga diperoleh F min 5 sama dengan min 5 kuadrat, hasilnya adalah 25 ya. Nah, kesimpulan dari contoh yang ini, yang pertama, mulai dengan memasukkan nilai X dan hitunglah GS. Oke. Poin kedua, pergunakan hasil GS sebagai suatu masukan untuk formula fungsi dan hitunglah F komposisi GS. Nah, jadi pada case yang ini kita hitung F komposisi GS ya. Nah, hasil dari F komposisi GS dinotasikan sebagai F bundaran GS. Jadi ini bulat yang ini kita bisa baca sebagai F bundaran G atau F noktah G atau F komposisi G terhadap S ya. Nah, jadi biasanya nih kita bisa baca F komposisi G terhadap S. Bisa juga F bundaran G terhadap S atau F noktah G terhadap S ya. Nah, jadi sketsa gambarnya ini seperti ini ya. Jadi masukkan S ya, masukkan S yang ini, kita misalkan S yang min 2, ini inputnya kita masukkan ke formula G, lalu dapat hasil GS. Terus hasil GS ini menjadi masukan GS di formula F ya, sehingga outputnya ini hasilnya ini F komposisi G ya. Nah, jadi dari sini kesimpulannya ini udah jelas ya. Jadi kenapa ini saya kerjakan G-2 terlebih dahulu ya. Karena kalau kita mau cari F komposisi GS, ya berarti kita harus mengerjakan fungsi GS terlebih dahulu ya. Lain halnya jika fungsinya saya ganti jadi G komposisi Fs. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita harus kerjakan Fs terlebih dahulu ya. Nah, jadi sudah terjawab ya. Ini kenapa saya hitung GS-nya terlebih dahulu ya. Karena nih contoh case-nya ini adalah F komposisi GS. Jadi kita masukkan nilai S-nya terlebih dahulu ke dalam fungsi GS. Setelah itu fungsi GS ini hasilnya diproses lagi menjadi masukan untuk fungsi F ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 25 ya. Ini outputnya di sini ada 25 ya. Jadi inputnya sini S-nya adalah min 2. Setelah diproses, sehingga hasilnya ini adalah outputnya adalah 25 ya. Nah, ini cara penjelasan lebih detailnya ini ya. Jadi cara cepatnya ada nggak? Cara cepatnya itu ada ya. Jadi untuk F komposisi GS, ini F komposisi GS, ini kalian juga boleh memakai cara seperti ini ya. Jadi huruf yang ada di F itu diganti dengan GS ya, fungsi GS. Nah, kita perhatikan di sini huruf yang di F atau variabel yang ada di fungsi Fs itu adalah ini ya, X pangkat 2 ya. Jadi huruf yang ada pada fungsi F ini kita bisa gantikan dengan GS ya. Nah, ini S ya kita gantikan dengan fungsi GS. Jadi S nya kita coret, gantikan dengan GS pangkat 2 ya. Nah, GS-nya ini isinya apa? GS ini isinya adalah 3S tambah 1 ya. Nah, jadi kita masukin 3S tambah 1 kuadrat.
yakni F komposisi G. Ini S-nya kita gantikan dengan min 2 ya, inputnya ya. Jadi F komposisi G ya, buka kurung, S-nya itu min 2. Nah, hasilnya tuh pasti akan sama ya. Jadi 3 kali min 2, oke, ditambah dengan 1 pangkat 2 ya. Jadi 3 kali min 2 min 6 tambah 1 adalah min 5. Min 5 kuadrat adalah 25. Nah, jadi hasilnya sama ya. Jadi mau pakai cara yang sini juga boleh, mau pakai cara yang kedua ini juga boleh ya. Nah, supaya lebih jelas ya, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Jadi diberikan Fx sama dengan S pangkat 2 dan Gs sama dengan 2S tambah 1. Tentukanlah F komposisi G min 2 ya. Nah, dari sini ini saya coba tes memakai cara yang pertama. Jadi F komposisi G min 2. Jadi F buka kurung G min 2 ya. Jadi kita cari hasil G min 2-nya dulu. Jadi 2 kali min 2, ini saya langsung masukin ya. Jadi 2 kali min 2 ditambah dengan 1. Nah, hasilnya itu F min 4 tambah 1 berarti min 3 ya. Nah, setelah udah dapat min 3, ini kita lihat fungsi di F ini rumusnya adalah S pangkat 2 ya. Jadi S-nya kita bisa gantikan dengan angka min 3 ya. Sehingga min 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, kita coba pakai cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua adalah F komposisi GS ya. Berarti F komposisi G S. Jadi F buka kurung G S. Oke. Nah, ini huruf yang ada di F ya, huruf yang ada di F ini kan F-nya ini adalah S pangkat 2 ya. Jadi huruf yang ada di F ini gantikan dengan fungsi GS. Nah, GS-nya ini adalah 2S tambah 1 ya. Jadi gantikan jadi GS-nya itu 2S tambah 1 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai S-nya itu adalah min 2 ya. Ini S-nya kita masukin min 2. Nah, sehingga hasilnya ini 2 kali min 2 adalah min 4. Min 4 tambah 1 adalah min 3 ya. Jadi min 3 kuadrat hasilnya itu adalah 9. Jadi sama ya. Mau pakai cara 1 juga boleh, cara 2 juga boleh. Mereka akan memberikan hasil yang sama ya. Nah, poin B. Ini G noktah F min 2 ya. Atau G komposisi F min 2 ya. Nah, kita cari dulu fungsi Fs-nya ini, F min 2 hasilnya berapa ya. Jadi min 2 kuadrat itu hasilnya adalah G4 ya. Nah, setelah kita udah dapat G4, kita substitusikan nilai S-nya ini dengan angka 4 ya. Jadi 2 kali 4, 8 tambah 1 adalah 9 ya. Nah, ini kita coba gantikan ya. G, F, S. Jadi kita coba memakai cara yang kedua nih ya. Jadi G buka kurung Fs. Oke. Jadi huruf yang ada pada G ya, huruf yang ada pada G ini 2S tambah 1 ya. 2S tambah 1. Jadi kita fokus ke fungsi GS. Ini huruf yang ada pada GS ini gantikan dengan Fs. Jadi 2 buka kurung S-nya ini ganti jadi isi yang ada di Fs ya. Jadi S kuadrat ya. Jadi 2S kuadrat tambah 1. Oke. Nah, ini G, F, terus gantikan S-nya dengan angka min 2 ya. Nah, jadinya 2 kali min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 adalah 9 ya. Nah, pas hasilnya ya. Nah, akan memberikan hasil yang sama ya. Next, contoh nomor 2. Diketahui fungsi Fs sama dengan akar S dan Gs sama dengan S kuadrat tambah 2 ya. Tentukanlah formula F komposisi Gs dan G komposisi Fs ya. Nah, kita selesaikan dulu F komposisi Gs ya. Nah, jadi F komposisi Gs sama dengan F buka kurung Gs tutup kurung. Setelah itu
Nah, ini GS ya. Jadi kita gantikan GS dengan X kuadrat tambah 2 ya. Jadi maksud yang ini, ya maksud dari statement yang ini berarti variabel atau huruf yang ada pada F, ya kita perhatikan variabel atau huruf yang ada pada F diganti dengan X kuadrat tambah 2 ya. Sekali lagi ya, variabel atau huruf yang ada pada fungsi fs ini, oke, yaitu S, kita gantikan dengan GS. Jadi GS itu isinya kan X kuadrat tambah 2. Nah, jadi kita gantikan S-nya ini dengan X kuadrat tambah 2. Sehingga hasilnya itu adalah akar X kuadrat tambah 2. Ini udah sederhana ya. Yang berikutnya, G komposisi Fs. Jadi G komposisi Fs sama dengan G buka kurung Fs. Nah, ini kebalikan dari F komposisi GS ya. Nah, kita perhatikan fungsi Fs di sini ada akar S. Jadi maksudnya ini adalah gantikan huruf atau variabel yang ada di GS ini, yang ada di GS ya. Ini gantikan huruf atau variabel yang ada di GS ini dengan Fs ya. Jadi Fs itu isinya adalah akar S. Sehingga hasilnya itu adalah akar S pangkat 2 ditambah 2 ya. Nah, dapatlah S tambah 2 ya. Oke, next, nomor 3. Nah, nih fungsi Fs ya. Jadi fungsi Fs itu 2S tambah 2 dan GS itu S kuadrat kurang 5S ya. Tentukanlah formula F komposisi GS. Nah, ini F buka kurung GS. Setelah itu kita masukin nilai GS-nya itu adalah X kuadrat kurang 5S ya. Nah, setelah itu gantikan huruf yang ada di F. Oke, gantikan huruf yang ada di Fs ini dengan X kuadrat kurang 5S ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 kali buka kurung S-nya ini gantikan dengan X kuadrat kurang 5S ya. Tambah 2. Setelah itu kita kali masuk. Berarti jadinya 2S kuadrat. 2 kali min 5 yaitu min 10S ya. Jadi 2S kuadrat kurang 10S tambah 2 ya. Oke, next. Contoh soal nomor 4. Nah, diketahui fungsi Fs itu sama dengan 1 untuk, nah ini ada persyaratannya ya. Jika S-nya itu lebih besar atau sama dengan 2, maka Fs-nya itu langsung hasilnya 1 ya. Oke, jadi kalau misalnya S-nya itu 2, 3, 4, dan seterusnya, oke, yang penting di atas 2 atau sama dengan 2, maka Fs-nya langsung dapat 1 hasilnya. Oke, namun jika S-nya itu antara 0 dan 2, maka fungsi Fs-nya itu harus memakai rumus X kuadrat tambah S kurang 5 ya. Nah, ini pertanyaannya, tentukanlah nilai dari F komposisi F2 ya. Nah, kita selesaikan. Ini F buka kurung F2. Nah, setelah itu kita lihat ya. Jadi fungsi F2, oke, F2, ini kan nilainya kan S-nya adalah 2 ya. Nah, kalau 2, maka hasilnya ini langsung tulis 1 ya. Nah, sehingga ini langsung tulis 1 nih. Jadi F buka kurung 1 tutup kurung ya. Nah, setelah itu kita perhatikan, kita mau hitung F1 itu nilainya berapa. Nah, 1 itu berada di antara 0 dan 2 ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai F1 ini harus memakai rumus X kuadrat tambah S kurang 5 ya. Nah, kita tinggal substitusi 1 ke S ini ya. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kurang 5 ya. Jadi hasilnya 1 tambah 1 2 kurang 5, maka hasil akhirnya adalah minus 3 ya. Semoga sampai sini masih paham ya. Oke, next. Contoh soal berikutnya. Yang nomor 5. Nah, kita langsung ke intinya ya. Jadi GS-nya di sini adalah 3S kurang 10 dan HS-nya ini adalah 4S tambah N ya. Tentukanlah nilai N yang memenuhi kesamaan G komposisi HS sama dengan H komposisi GS ya. Nah, seperti biasa, ini G buka kurung HS ya. Jadi HS ini nilainya adalah 4S tambah N. Jadi ini saya langsung main cepat ya. Jadi ini H komposisi GS, H buka kurung GS. Nah, nilai GS-nya itu berapa? Nilai GS-nya di sini adalah 3S kurang 10. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan. Ini maksudnya adalah huruf yang ada pada fungsi GS ini ya, huruf yang ada pada fungsi GS ini, oke, gantikan dengan 4S tambah N ya. Jadi 3
S-nya ini gantikan dengan 4S tambah N ya. Jadi 3 buka kurung 4S tambah N kurang 10 sama dengan, nah ini huruf yang ada pada HS, jadi ini ada huruf S ya. Nah, gantikan dengan 3S kurang 10 ya. Jadi 4 buka kurung 3S kurang 10 tambah N ya. Nah, setelah itu tinggal kali masuk ya. Jadi 3 kali 4S 12S. 3 kali N 3N kurang 10 sama dengan 12S kurang 4 kali 10 40 ya, tambah N ya. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan ya. Jadi di sini ada 3N kurang N, dapatnya adalah 2N. Oke. Nah, ini 12S tambah 12S ini bisa habis ya. Setelah itu min 40, ini min 10 pindah ke ruas kanan. Jadinya min 40 tambah 10 adalah min 30 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah min 15 ya. Nah, next contoh soal nomor 6. Nah, kita perhatikan diagram panah berikut ya. Nah, kita lihat. Ini fungsi Fs ini memetakan dari A ke B. Dan fungsi Gs ini memetakan dari B ke C ya. Jadi ini Fs ini menghubungkan dari A ke B. Dan Gs ini menghubungkan dari B ke C ya. Nah, ini pertanyaannya, tentukanlah G komposisi Fa. Nah, kita lihat. Ini G buka kurung Fa. Oke. Kita perhatikan Fa. Berarti Fa ini bagian sini ya. Jadi Fa ini hasilnya itu adalah Y. Nah, jadi ini Fa ini kita gantikan dengan variabel Y ya. Sehingga jadinya adalah GY. Nah, setelah itu kita perhatikan fungsi G-nya itu di mana? Fungsi G-nya itu di bagian sini ya. Jadi fungsi G itu memetakan dari Y menjadi T ya. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah T ya. Nah, yang poin B, G buka kurung FB ya. Nah, kita fokus ke FB ya. Jadi fungsi F ini memetakan huruf B ke Z ya. Jadi fungsi F ini memetakan dari B ke Z, sehingga FB itu gantikan dengan Z ya. Nah, kita perhatikan GZ-nya itu. Nah, GZ-nya itu, jadi G ini memetakan huruf Z ke S ya. Nah, ini GZ, maka hasilnya adalah ini S ya. GZ itu hasilnya adalah ini S ya. Ini adalah salah ketik. Oke. Nah, poin C. Nah, kita perhatikan G komposisi FC. Nah, FC ini kita perhatikan ya. Berarti fungsi F ini memetakan dari C ke Y ya. Nah, jadi kita tulis ini G buka kurung Y tutup kurung. Nah, kita perhatikan fungsi G ini memetakan Y ke T, sehingga hasilnya di sini adalah T ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Supaya lebih memahami konsep tentang komposisi pada fungsi, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar ya, ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.